Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 10 Prodi Informatika akan menjelaskan tentang masyarakat madani dan toleransi. Anggota kami yaitu Adibah Alfiani Rizky, Julike Adelia Asyari, Koir Fadilah F, Doni Hendranala, Asmi Ridu Rinanta, Jagat Budi Prasetyo, Muhammad Sandira Jawibawa, Bimo Satrio Trengginas, Vito Atamevia F, dan M. Dani. Sebelum kita mempelajari apa itu masyarakat madani dan toleransi, mari kita pahami pengertian masyarakat madani yang dijelaskan oleh Adibah. Baik, terima kasih. Jadi sebelum memasuki pembahasan inti, kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu terkait masyarakat madani. Nah, pengertian masyarakat madani ini dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri ini berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau civilized atau beradab, yang mana istilah masyarakat madani berarti masyarakat yang berperadaban atau sering kita sebut dengan civil society. Lalu apa sih contoh dari masyarakat madani itu? Nah, contoh dari masyarakat madani itu ada banyak ya. Jadi kita di sini yang menyertakan beberapa saja. Yang pertama ada free public sphere, yang artinya dalam masyarakat itu harus ada ruang publik yang bebas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Kemudian yang kedua ada demokratisasi, merupakan sebuah proses untuk menuju kehidupan yang berdemokrasi, di mana demokrasi sendiri ini menjadi salah satu syarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat madani. Kemudian yang ketiga ada toleransi, yaitu suatu sikap menghormati dan menghargai pendapat serta tindakan orang lain terlepas dari perbedaan latar belakang ras, suku maupun agama. Yang keempat pluralisme, yaitu sikap yang tulus pamrih untuk mengakui serta memahami bahwa masyarakat itu memiliki berbagai macam latar belakang. Dan yang kelima keadilan sosial, yaitu suatu bentuk keseimbangan antara pembagian hak dan kewajiban seorang individu terhadap lingkungannya. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil salah satu contoh permasalahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai free public sphere, yang mana kita akan membahas lebih spesifik terkait permasalahan Twitter sebagai free public sphere. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian free public sphere terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Mbak Adel. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada free public sphere. Jadi menurut Jurgen Habermas, itu semua ranah kehidupan sosial di mana opini publik dibentuk melalui interaksi antar masyarakat secara bebas, merupakan virtual tempat masyarakat suatu negara untuk bertukar ide dan mendiskusikan ide serta isu untuk mencapai kesepakatan mengenai kepentingan bersama. Jadi intinya free public sphere ini tempat di mana masyarakat bisa berinteraksi, bertukar ide, berdiskusi mengenai suatu isu secara bebas sebagai basis terbentuknya opini publik dan mencapai kesepakatan demi kebersamaan. Selanjutnya, contoh akan dibacakan oleh Ridu. Adapun contoh di public sphere itu nyatanya ada warung kopi, kampus, forum diskusi, dan semua tempat di mana semua orang dapat bertatap muka langsung dan berdiskusi. Lalu ada virtual, yaitu ada di sosial media, salah satunya Twitter, forum online, media massa online, cetak, radio, serta televisi. Baik, selanjutnya ada Twitter sebagai free public sphere virtual, yaitu pertama tujuannya adalah menyampaikan suara serta informasi dan juga berkontribusi di mana sesuai dengan pengertian public sphere menurut Habermas. Kelebihannya itu ada yang pertama ada mudah dan efektif untuk diakses, yang kedua ada tempat untuk menyampaikan informasi, ide, pendapat, serta berdiskusi, yang ketiga ada tidak memakan banyak waktu, 4, semua orang dengan koneksi internet dapat mengakses kapan saja dan di mana saja, dan yang kelima yaitu informasi hasil interaksi akan tetap tersimpan, bisa diakses oleh siapa saja. Lalu selanjutnya ada apa aja sih permasalahannya, itu akan dijelaskan oleh teman saya, Vito. Ya, permasalahan Twitter sebagai public
sphere virtual. Banyaknya penyalahgunaan public sphere oleh masyarakat karena digunakan tanpa memperdulikan aspek kepentingan bersama. Permasalahan tersebut didefinisikan oleh Alan Meek ke dalam 5 aspek, yaitu trivialization, commercialization, spectacle, fragmentation, and apathy, yang akan dijelaskan oleh Mbak. Baik, yang pertama ada trivialization, artinya mengangkat masalah pribadi yang tidak menyangkut isu kepentingan bersama, sehingga menjadi bahan pembicaraan publik. Contohnya, pemberitaan gosip mengenai masalah pribadi yang tidak pantas untuk diketahui oleh masyarakat umum. Selanjutnya, Mas Reza. Oke, commercialization artinya menggunakan public sphere sebagai tujuan komersialisasi yang mana bertentangan dengan tujuan kepentingan bersama. Sosial media dan media massa lainnya banyak yang menghadirkan informasi mengenai barang dan jasa yang bersifat komersial, di mana hal ini sangat mengganggu masyarakat dalam mendapatkan informasi dan berinteraksi. Selanjutnya, spektakel dijelaskan oleh Doni. Spektakel artinya informasi yang ada di public sphere dilihat hanya sepintas saja tanpa mendetail dan tampilan sangat diutamakan sehingga diskusi yang terjadi bersifat dangkal. Hal ini menyebabkan diskusi tidak dapat terjalin dengan baik, sulit tercapai keputusan yang terbaik demi kepentingan bersama. Contohnya banyak tweet yang menghujat karena melihat pemberitaan saja tanpa memiliki pengetahuan yang mendalam, kemudian pada akhirnya dilupakan begitu saja. Slide selanjutnya akan disilakan oleh Jagat. Oke, selanjutnya ada fragmentation, artinya terjadinya perpecahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok tersendiri dan tidak dapat bersatu untuk berdiskusi demi mencapai kepentingan bersama. Pengguna Twitter juga terpecah menjadi kelompok-kelompok dan sulit mencapai kesepakatan dalam suatu isu. Pengelompokan pengguna Twitter bisa dibagi menjadi yang pro, kontra, pengamat, serta yang tidak peduli karena merasa bukan masalahnya. Lalu ada apati yang akan dilanjutkan oleh Mada. Oke, apathy artinya masyarakat dalam public sphere ikut serta sebagai pendengar, namun tidak peduli dan tidak ikut berpikir mengenai isu kepentingan bersama yang muncul. Twitter sebagai public sphere virtual memiliki jumlah apathy yang banyak, informasi sangat mudah didapat dan mengalir setiap harinya. Namun banyak pengguna yang tidak merespon hal tersebut. Oke, jadi kesimpulannya yaitu Twitter sebagai public sphere sudah cukup baik dalam memberikan kebebasan bagi pengguna atau pemakainya untuk memilih informasi apa yang diinginkan. Namun, kebebasan ini justru menjadi sumber masalah yang menggerogoti Twitter. Nah, lalu bagaimana solusinya? Menurut kami, solusi yang paling baik adalah melalui edukasi kepada masyarakat mengenai etika memahami, menanggapi, dan menggunakan public sphere virtual dengan baik dan benar. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.